Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Sali dan Saliha. Allah menciptakan bumi ini penuh dengan kehidupan yang beragam. Ada makhluk yang berlari di daratan, ada yang terbang tinggi di langit, ada yang tumbuh tenang di tanah, dan ada pula yang hidup jauh di dalam lautan yang sangat luas dan dalam. Dimanapun kita berada, sebenarnya kita sedang dikelilingi oleh tanda-tanda kebesaran Allah. Ada ciptaan yang kecil sekali, ada yang sangat besar, ada yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, dan ada yang hidup di tempat yang jarang sekali kita lihat secara langsung. Namun semuanya berjalan sesuai aturan yang Allah tetapkan dengan sangat rapi dan penuh hikmah. Melalui cerita hari ini, kita akan mengajak hati dan imajinasi kita untuk mengenal salah satu ciptaan Allah yang luar biasa. Kita akan berjalan pelan, mendengarkan kisahnya, dan menemukan pelajaran indah dari makhluk yang hidup jauh dari tempat kita berada. Karena ketika kita mengenal ciptaan Allah, kita akan semakin mengenal kebesarannya. Sekarang, bayangkan kita berada di tepi lautan yang sangat luas. Airnya dalam dan tenang. Di bawah permukaan air itu ada makhluk besar yang bergerak perlahan. Tubuhnya panjang dan kuat. Gerakannya lembut seolah meluncur tenang di dalam air. Makhluk ini sering disangka ikan, padahal bukan. Ia bernapas dengan paru-paru. Ia melahirkan anaknya. Bahkan ia menyusui dan merawat anaknya seperti mamalia lainnya. Makhluk besar yang hidup di samudera luas itu adalah salah satu ciptaan Allah yang menakjubkan. Dialah paus. Bismillah, mari kita mulai. Teman-teman punya adik yang masih disusui. Lucu sekali ya melihat bayi yang minum susu dari ibunya. Manusia memang makhluk yang Allah takdirkan untuk menyusui. Namun bukan hanya manusia. Banyak hewan di bumi yang juga menyusui anaknya. Hewan yang menyusui anaknya disebut mamalia. Sapi, kambing, unta, kuda, kucing, dan banyak hewan darat lainnya termasuk mamalia. Mamalia biasanya hidup di darat, namun ternyata ada juga mamalia yang hidup di laut. Salah satunya adalah paus. Paus bukanlah ikan, walaupun hidup di air, paus termasuk mamalia. Paus tidak bertelur tetapi melahirkan anaknya seperti manusia. Setelah melahirkan, paus juga menyusui anaknya yang baru lahir. Masya Allah, makhluk besar ini ternyata menyusui anaknya di dalam air. Selain paus, mamalia laut lain seperti lumba-lumba, anjing laut, singa laut, dan dugong juga menyusui anaknya. Mereka hidup di laut tetapi tetap termasuk mamalia. Mungkin teman-teman bertanya, bagaimana paus menyusui anaknya? Mereka kan hidup di dalam air. Ternyata mamalia laut memiliki cara menyusui yang berbeda dengan mamalia di darat. Bayi paus biasanya berenang di bawah tubuh induknya untuk minum susu. Kelenjar susu pada mamalia laut berada dalam posisi khusus di bagian tubuh induk. Ketika bayi paus ingin minum susu, ia akan mendekat dan memberi rangsangan pada bagian tersebut. Lalu susu akan keluar dan langsung diminum oleh bayi paus. Mereka menyusu sambil berenang bersama induknya. Masya Allah, betapa Allah menciptakan cara yang sangat tepat untuk kehidupan di laut. Susu paus juga berbeda dengan susu mamalia darat. Susu paus memiliki kandungan lemak yang sangat tinggi. Kandungan lemak ini membuat susu paus lebih kental sehingga tidak mudah tercampur dengan air laut. Dengan kandungan lemak yang tinggi, bayi paus bisa tumbuh sangat cepat. Bahkan bayi paus biru bisa minum sekitar 150 galon susu setiap hari pada awal kehidupannya. Berat badannya bisa bertambah puluhan kilogram setiap hari. Masya Allah, begitu luar biasa pertumbuhan bayi paus. Teman-teman, ketika kita membahas tentang paus, ada satu kisah dalam Al-Quran yang sering membuat kita teringat pada hewan besar ini. Kisah tentang Nabi Yunus alaihi salam dan seekor ikan besar di tengah lautan yang luas. Allah menakdirkan Nabi Yunus berada di lautan yang dalam.
Di sana Allah mengutus seekor ikan besar untuk menelannya. Banyak ulama menjelaskan bahwa ikan besar itu kemungkinan adalah paus, karena paus adalah salah satu makhluk laut terbesar yang Allah ciptakan. Bayangkan betapa besar tubuh paus. Ia berenang perlahan di lautan yang luas. Tubuhnya kuat, gerakannya tenang, dan hidupnya berada di kedalaman laut yang dalam. Paus adalah makhluk yang sangat besar tetapi tetap patuh pada perintah Allah. Ketika Allah memerintahkannya untuk menelan Nabi Yunus, paus itu melakukannya. Dan ketika Allah memerintahkannya untuk memuntahkan Nabi Yunus, paus itu pun melakukannya. Ini menunjukkan bahwa makhluk sebesar paus pun tunduk kepada Allah. Paus tidak bergerak sesuka hatinya. Ia hidup mengikuti aturan yang Allah tetapkan. Allah menjaga Nabi Yunus di dalam perut ikan besar itu. Paus tersebut tidak melukai Nabi Yunus. Ia hanya menjadi tempat sementara bagi Nabi Yunus di tengah lautan. Di dalam kegelapan laut dan perut ikan, Nabi Yunus berdoa kepada Allah. Allah mendengar doa beliau dan menyelamatkannya. Masya Allah, paus yang besar itu pun menjadi bagian dari tanda kebesaran Allah dan pelajaran bagi manusia. Paus adalah hewan mamalia terbesar di bumi. Paus bernapas dengan paru-paru seperti manusia. Karena itu, paus harus naik ke permukaan air untuk mengambil udara sebelum menyelam kembali ke laut yang dalam. Walaupun hidup di air, paus tidak memiliki insang seperti ikan. Ini karena paus adalah mamalia. Mereka menghirup udara, lalu menyelam dan bisa menahan napas dalam waktu yang cukup lama sebelum kembali ke permukaan. Paus juga memiliki lapisan lemak tebal di bawah kulitnya yang disebut blubber. Lapisan ini berfungsi untuk menjaga suhu tubuh paus agar tetap hangat di laut yang dingin, sekaligus menjadi cadangan energi ketika mereka harus berenang jauh. Bayi paus lahir di air dan langsung belajar berenang. Induk paus akan selalu berada di dekat anaknya untuk melindungi dan merawatnya. Bayi paus juga bisa berenang di sisi atau di bawah tubuh induknya agar tetap aman. Masya Allah, Allah menciptakan paus dengan tubuh yang sangat sesuai untuk hidup di laut. Ternyata ada banyak fakta menarik tentang paus yang jarang diketahui. Paus dapat berkomunikasi menggunakan suara yang sangat kuat dan jauh. Suara paus bisa terdengar hingga ratusan kilometer di dalam laut. Ini disebut komunikasi suara laut. Dengan suara itu, paus dapat saling memanggil dan berkomunikasi dengan kelompoknya meskipun jaraknya sangat jauh. Beberapa jenis paus juga melakukan perjalanan sangat jauh setiap tahun. Mereka berenang dari perairan dingin ke perairan yang lebih hangat untuk melahirkan dan membesarkan anaknya. Perjalanan jauh ini disebut migrasi. Masya Allah, paus bisa menempuh ribuan kilometer di lautan yang luas. Ada juga paus yang bisa menyelam sangat dalam. Mereka dapat turun ke kedalaman laut untuk mencari makanan. Kemampuan menyelam dalam waktu lama ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan tubuh paus dengan kemampuan menahan napas dan tekanan air yang kuat. Uniknya lagi, paus bisa tidur dengan cara yang berbeda dari manusia. Paus tidak tidur pula seperti kita. Mereka tidur dengan setengah otaknya tetap aktif agar tetap bisa naik ke permukaan untuk bernapas. Dengan cara ini, paus tetap bisa beristirahat tanpa berhenti bernapas. Selain itu, paus memiliki jantung yang sangat besar. Pada paus biru, jantungnya bisa sebesar mobil kecil. Jantung yang besar ini membantu memompa darah ke seluruh tubuh paus yang sangat panjang. Masya Allah, semakin kita mengenal paus, semakin kita melihat betapa sempurnanya Allah menciptakan makhluk ini. Dari cara bernapas, cara berenang, cara merawat anak, hingga cara berkomunikasi, semuanya sudah Allah atur dengan sangat tepat. Makhluk besar di lautan ini mengingatkan kita bahwa dimanapun kita melihat di darat, di udara, maupun di laut yang dalam, selalu ada tanda kebesaran Allah yang bisa kita pelajari.
Dari paus, kita belajar tentang kasih sayang. Induk paus merawat anaknya dengan penuh perhatian. Ia melahirkan, menyusui, dan menjaga anaknya agar tumbuh besar. Kita juga belajar bahwa Allah menciptakan setiap makhluk dengan cara yang sesuai dengan tempat hidupnya. Paus hidup di laut, tetapi tetap bisa melahirkan dan menyusui. Semua sudah Allah atur dengan sangat sempurna. Laut yang luas, makhluk yang besar, dan kehidupan yang rapi, semuanya adalah tanda kebesaran Allah. Semakin kita mengenal ciptaan Allah, semakin kita merasa kagum. Kita belajar bahwa tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Masya Allah, begitu besar kuasa Allah yang menciptakan beragam makhluk hidup di bumi ini. Hari ini kita telah mengenal paus, makhluk besar yang hidup di laut, tetapi termasuk mamalia. Ia melahirkan dan menyusui anaknya. Ia merawat anaknya dengan penuh kasih sayang. Dari paus, kita belajar tentang kasih sayang, keajaiban ciptaan Allah, dan betapa sempurnanya aturan yang Allah tetapkan untuk setiap makhluk. Semoga setelah mengenal paus hari ini, kita semakin mudah melihat tanda-tanda kebesaran Allah di sekitar kita. Sampai jumpa di cerita berikutnya ya. Kehidupan hewan yang penuh tanda kebesaran Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.